Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik peserta MPLS. Kali ini selama 20 menit ke depan kalian akan ditemani dengan saya Lani Widya Astuti. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Merdeka tahun pelajaran 2020-2021. Ya, sebagai tema kali ini ya, mewujudkan SMK Merdeka sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Nah, tentunya adik-adik ingin menjadi peserta didik yang juara kan? Oke, tidak salah. Kalian masuk ke SMK Merdeka Bandung. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program kejuruan otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau biasa kita singkat dengan OTKP. Nah, pada kesempatan kali ini juga yang akan menjadi narasumber dari jurusan OTKP ini adalah ketua kompetensinya itu sendiri, yaitu Ibu Pipi Sophia. Ya, sekali lagi Ibu Pipi adalah sebagai ketua kompetensi kejuruan otomatisasi tata kelola perkantoran. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Pipi Sophia. Ibu, selamat datang di kampus kita tercinta ini, Bu. Ya, terima kasih atas undangannya Ya. di kegiatan MPLS virtual ya Bu ya. Virtual, segala virtual Bu kalau Ya. sekarang ya Bu ya. Mana? Oh iya. Baik, sebelum kita berbincang dengan Ibu Pipi, ya jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan LK atau lembar kerja yang sudah diberikan oleh panitia MPLS. Nah, di sana ada tugas dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi kali ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah yang juara. Tentunya tadi Bu, adik-adik kita, anak-anak peserta didik kita ingin menjadi siswa-siswi yang juara Bu. Tidak salah kan Bu masuk OTKP SMK Merdeka kan Bu? Oh, sangat tepat. Sangat tepat ya. Baik Bu, kita mulai aja ke pertanyaan ya Bu ya. Ya, Silakan. Bu, kira-kira apa aja sih mata pelajaran kurikulum di SMK Merdeka ini khususnya untuk jurusan OTKP? Baik, sebelum saya menyampaikan tentang mata pelajarannya apa saja, mungkin saya bercerita sedikit dulu tentang kompetensi keahlian atau program kejuruan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi sebelum berubah namanya menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ini yang mungkin perlu adik-adik ketahui bahwa jurusan OTKP itu dulu dikenal dengan jurusan administrasi perkantoran. Ya Bu ya Iya dulunya. betul. Oh, iya. Ketika berubah ke kurikulum 13 itu berubah namanya menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Karena tidak hanya kegiatan pengelolaan administrasi itu, kalau dulu mungkin lebih banyaknya di manual. Tapi dengan kemajuan teknologi itu banyak juga yang dilakukan. Anak-anak itu perlu tahu dalam pengelolaan kegiatan administrasi perkantoran itu menggunakan teknologi juga, seperti harus mahir menggunakan komputer, kemudian memahami tentang era digital, sehingga namanya dirubah menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran karena itu terkait dengan perkembangan teknologi. Berarti belum lama ya Bu dari AP ke OTKP itu, sejak kurikulum 2013 aja ya Bu ya? Iya betul, Oh. tidak lama. Jadi kalau waktu masih AP ini masih manual, segala manual mungkin ya Bu ya? Atau Sebenarnya gimana? tidak juga, hanya belum, maksudnya seperti dulu mungkin anak-anak dalam segi penugasan ke email itu tidak terlalu sering lah gitu ya. Pengenalan email itu hanya sebatas pengenalan. Kemudian seperti penyimpanan dokumen ke Google Drive ya yang berkaitan dengan internet itu tidak terlalu banyak. Tapi ketika mulai otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu ya anak-anak sudah tidak aneh istilahnya dengan tugas-tugas yang harus dikirim dengan melalui email ke guru-gurunya gitu. Oke. Jadi segala macam era digital ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik.
Oke Bu, setelah tadi dari jurusan AP ke OTKP tentunya ada kurikulum-kurikulum yang berubah ya Bu ya. Nah, tapi kira-kira nih Bu, dari semua kurikulum ini, ada satu program keunggulan yang bisa membanggakan OTKP itu sendiri, kira-kira kalau AP sendiri kayaknya untuk peluang kerjanya banyak banget ya Bu ya. Ya, betul, Sebetulnya asalkan kita mampu untuk menguasai dari OTKP itu sendiri. Nah, program unggulan dari jurusan OTKP itu sendiri apa sih Bu? Untuk program unggulan mungkin yang dibanding ketika administrasi perkantoran, ini karena ada satu mata pelajaran yang sangat mendukung, itu namanya otomatisasi dan tata kelola kehumasan. Nah, mungkin ini di sini yang sekarang sedang didorong anak-anak itu, terutama di bidang public speaking. Jadi anak-anak punya keberanian berbicara di depan umum. Jadi tidak hanya berbicara bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Kemudian presentasi juga tidak hanya presentasi bahasa Indonesia tapi presentasi bahasa Inggris. Nah, ini di bidang otomatisasi tata kelola kehumasan ini banyak sekali juga yang bisa dilakukan anak-anak, seperti bagaimana mengelola event, ya, sebuah event. Itu anak-anak AP sekarang banyak yang mulai dilibatkan di kegiatan sekolah untuk membantu kegiatan atau event-event yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu yang anak-anak AP itu yang mulai kelihatan muncul keberaniannya, dan kelihatan kalau untuk di SMK Merdeka itu seperti eksis gitu ya Bu. Mungkin Bulani ya bisa di Eksis, ini. ya. Iya, eksis di kegiatan apapun itu anak-anak perkantoran selalu muncul. Dilibatkan ya Bu Iya, ya. betul. Nah, tadi program unggulan ya Bu, salah satunya adalah public speaking. Nah, kira-kira Bu, untuk public speaking gini bagi saya yang pemalu gitu ya Bu ya, susah nggak sih Bu untuk program public speaking itu sendiri gitu? Oh, Bulani pemalu ya? Pemalu, sangat pemalu aku mah Bu. Pemalu, ya. Tidak apa-apa Bu, asal tidak malu-maluin ya. Kalau itu semoga tidak. Ya, jadi gini, justru dengan yang saya lihat anak-anak OTKP itu ketika kelas 10 itu memang terlihat masih anak-anak itu banyak malu-malu kucing ya Bu iya, ya? malu-malu kucing ya. Jadi masih imut-imut gitu ya. Jadi mau mengeluarkan suara juga takut gitu. Tapi ketika itu kan penyakit Bu anak-anak iya, sekarang. Nah itu ya. Tapi kalau menjerit-jerit tidak takut ya. Ya, tahu. Jadi ketika sudah mulai masuk ke kelas 2, karena itu sudah mulai pelajaran otomatisasi dan tata kelola kehumasan itu adanya di kelas 11 atau kelas 2. Nah, anak-anak disitulah mulai dirangsangnya, dipancing gitu ya untuk berani berbicara di depan. Nah, biasanya muncul di situ. Dan muncul kepercayaan dirinya ya, Bu ya? Betul, muncul kepercayaan diri, terutama apalagi kalau anak-anak itu setelah PKL. Nah, setelah PKL kemandirian anak-anak, keberanian ketika terlihat itu ketika anak-anak ujian sidang itu mereka sangat bagus sekali dalam menyampaikan apa yang sudah mereka dapatkan di PKL. Ketika presentasi bahasanya runut gitu, kemudian kepercayaan diri untuk tampil di depannya juga terlihat gitu. Nah, itu lama-lama anak-anak yang pemalu di kelas 10 itu justru di kelas 11 dan kelas 12 itu sudah terkikis. Udah mulai biasanya. berani ya Bu ya? Betul. Oh, berarti emang udah nyambung banget ya Bu ya, emang untuk dipersiapkan untuk itu, jadi public speaking tadi ya Bu ya. Nah, lalu untuk mendukung program itu Bu, kira-kira fasilitas apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah SMK Merdeka? Apakah harus segala beli, harus segala nyewa atau segala macam? Kira-kira fasilitas untuk mendukung program itu apa Bu? Untuk mendukung public speaking sebenarnya sih dari segi fasilitas tidak terlalu banyak yang diperlukan, tetapi kami dari dulu itu memang sudah ada ya, seperti sekarang ya, peralatan untuk soundnya gitu ya, kemudian speaker itu bisa dibawa ke kelas gitu ya, anak-anak juga seperti sekarang ininya mic-nya itu sudah wireless seperti itu, kemudian untuk divideokan juga itu bisa gitu ya. Jadi fasilitas ada LCD proyektor, ada layarnya itu, jadi sangat mendukung, fasilitas itu tidak ada kendala sama sekali gitu. Jadi udah mendukung semua dari program OTKP itu ya Bu ya. Nah,
tentunya itu fasilitas-fasilitas milik sekolah ya Bu ya. Iya betul. Nah, lalu apa saja nih kira-kira yang perlu disiapkan oleh adik-adik calon peserta didik mungkin nanti yang aduh saya harus punya apa ya di AP Merdeka gitu ya. Meskipun ya fasilitasnya tadi Iya. udah sangat mendukung sekali Bu, tapi yang harus dimiliki oleh siswa Merdeka sendiri itu kira-kira apa saja Bu? Ya, yang jelas yang harus dimiliki adalah pertama adalah ya semangat, kemudian yang kedua ya kesiapan untuk masuk di jurusan perkantoran, artinya dari awal itu sudah siap untuk belajar, untuk sukses gitu. Itu yang jelas-jelas harus dipersiapkan, dan yang paling utama di perkantoran itu adalah siap bekerja sama dalam tim. Gitu. Jadi kalau di jurusan perkantoran mungkin sebenarnya di semua jurusan bekerja sama dalam tim itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi sampai kelas 3 itu mereka harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim atau dengan teman-temannya. Jadi kayaknya untuk adik-adik yang masuk ke jurusan OTKP ini nggak salah masuk jurusan OTKP karena tentunya adik-adik semua ingin menjadi anak-anak yang sukses ya Bu ya, baik Ya, benar. sukses untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang tua terutama seperti itu ya Bu. Nggak Iya, salah benar. lagi mereka masuk ke jurusan OTKP ini. Iya benar. Nah, namun Ibu kira-kira peraturan-peraturan apa saja sih di SMK Merdeka khususnya untuk jurusan OTKP ini sendiri gitu? Karena yang kita tahu kan jurusan AP di SMK Merdeka tuh atau OTKP di SMK Merdeka ini 100% perempuan ya Bu Iya, ya. betul. Nah, kira-kira apakah ada peraturan lain selain tadi perempuan semua Ibu? Iya. Mungkin kalau untuk anak-anak perempuan itu ada peraturan khusus ya. Yang pertama mungkin dari segi make up itu yang tidak berlebihan, artinya make up itu ya betul-betul sewajarnya sebagai seorang siswa gitu ya. Kemudian tidak menggunakan soft lens gitu. Kemudian rambut juga sama tidak boleh diwarna untuk yang tidak berkerudung gitu. Jadi kalau kemudian kuku juga sama tidak boleh menggunakan kutek. Nah, jadi memang ya tampilnya sebenarnya sama secara umum ya sebagai siswa saja gitu, tidak dandan yang aneh-aneh ya. Kalau peraturan sekolah ya sama saja, seperti memang harus tertib, tepat masuk sekolah tepat pada waktunya, mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Jadi seperti itu sih kalau peraturannya secara umumnya. Kalau secara khususnya itu. Tentunya itu peraturan kayaknya peraturan untuk semua jurusan pun seperti itu ya Bu ya. Yang jelas kita sebagai pelajar itu tidak boleh make up yang berlebihan seperti itu ya Bu ya. Benar, Selebihnya mungkin ya sewajarnya siswa aja ya Bu ya. Iya, betul. Nah, punten nih Bu, Ibu jujur nih Bu, guru-guru di OTKP galak-galak nggak Bu? Guru-guru di OTKP kalau nanti adik-adik sudah mengenal ya mungkin awal-awal kelihatan karena namanya belum kenal ya. Tapi kalau nanti sudah kenal itu tidak ada yang galak ya gurunya. Artinya kalau tegas mungkin ya, karena kalau tegas itu perlu pada saat memang itu ada penegakan peraturan gitu. Yang itu memang harus diketahui dan harus dipatuhi gitu ya. Itu namanya tegas tapi bukan galak gitu. Tapi kalau secara ini semua sangat dekat dengan anak-anak. Alhamdulillah sampai di kelas 3 anak-anak sangat nyaman dengan guru-guru di jurusan perkantoran. Gitu ya Bu. Jadi galak atau enggak kayaknya enggak, tapi kalau tegas atau enggak itu kembali lagi ke kita sebagai peserta didik ya Bu. Iya, Karena betul. katanya ketika kita ditegur artinya orang yang menegur kita itu sayang terhadap kita ya Bu ya. Iya, Tentunya kita pun sangat menyayangi adik-adik yang akan masuk ke SMK Merdeka khususnya Iya. jurusan OTKP ya Bu. Iya, benar. Nah, lalu Bu, dari semua program OTKP itu sendiri, ada nggak sih prestasi dari jurusan OTKP itu sendiri yang bisa membanggakan SMK Merdeka Bu, dari jurusan OTKP Bu? Kalau dari segi prestasi memang kami dari kemarin LKS itu memang baru kemarin mulai mengikuti gitu ya. Sebelumnya itu kendalanya ketika anak-anak yang mengikuti LKS itu adalah kelas 3. Nah, itu kendalanya ketika anak-anak itu sedang PKL. Jadi sulit ketika memanggil anak-anak untuk kembali ke sekolah untuk dipersiapkan LKS gitu. Nah, kemarin sudah mencoba tapi memang belum masuk 5 besar tetapi sudah masuk 10 besar untuk LKS tingkat Kota Bandung. Kota Bandung ya Bu ya. Artinya betul. meskipun kita sekolah swasta tapi berani bersaing dengan
sekolah negeri ya Bu ya? Iya benar. Dan itu bersaingnya kemarin itu yang dicobakan adalah yang bukan yang dicobakan, yang dikirim Lomba kan? itu anak kelas 11. Oh, Nah, anak teman kelas yang 11. bersaing dengan semua kelas 3 peserta yang lain semuanya kelas Oh. 3. Jadi Tapi di kita alhamdulillah. kelas 11 bersaing Iya. dengan anak kelas 12 di sekolah lain dan Iya. kita masuk 5 besar ya Bu di 10. Kota Bandung. Oh 10 besar di Kota ya. Bandung. Wah luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Lumayan tertarik ya. Iya. Kita di OTKP ternyata jurusan OTKP bisa bersaing dengan sekolah lain. Nah, lalu Bu kalau misalnya nanti adik-adik udah lulus dari SMK Merdeka dari jurusan OTKP, kira-kira adik-adik ini bisa kerja atau melanjutkan ke mana saja nih Bu? Ya, kalau sudah lulus itu tentunya ada 3 pilihan ya, yang biasa dilakukan itu. Yang pertama melanjutkan, itu yang untuk kemarin itu ada yang masuk ya 2 ya dari AP yang lewat jalur prestasi. Kalau dulu mungkin Jalur istilahnya prestasi. PMDK ya. PMDK. Itu ada 2, yang satu ke UPI, yang satu lagi Ke saya UIN lupa ya Bu ya? Ke UIN ya. Ke UIN Risma ya Bu ya? Iya, nah itu lewat jalur prestasi, Prestasi. ya, atau PMDK lah ya PMDK. kalau zaman dulu. Tanpa seleksi lagi ya Bu ya? Iya betul, Wah, tanpa keren, Bu. seleksi. Kemudian selain melanjutkan juga bekerja. Nah itu banyak sekali sebelum keterima ijazah itu anak-anak apa itu yang sudah pada kerja gitu. Jadi sudah bekerja ya. Nah Jadi itu meskipun belum ada ijazah, iya belum ijazah, sudah semangat untuk bekerja magang dulu gitu ya. tentunya dengan perusahaan yang kerjasama dengan kita ya Bu ya? Iya, ada yang kerjasama dengan perusahaan, ada yang memang Wow. anak-anak mencari sendiri juga. Wow, Ya, keren. itu. Kemudian yang ketiga ada juga yang berwirausaha. Berwirausaha. Iya, berwirausahanya macam-macam. Ada yang rata-rata sih biasanya dengan bisnis online. Oh, Iya, bisnis anak-anak online. baru lulus udah bisnis online Iya, ya Bu ya? Wah, bahkan lumayan tuh. yang kelas 1 sekarang sudah ada yang Oh, mau sudah naik ke ada. kelas 2 Dua. itu, ya dia sambil bisnis online juga. Wah, keren, gitu. Bu. Iya. Emang ada pelajarannya Bu atau bagaimana Bu? Ya mungkin karena kan di pelajarannya kalau untuk yang kelas 11 sih sebenarnya ada di PKK ya. PKK. Produk, Apa tuh PKK Bu? Produk kreatif kewirausahaan. Oh, Gitu. jadi memang diajarkan juga Iya, ya Bu ya? Jadi kalau kelas 11, kelas 12 juga ada yang bisnis online, ada juga yang memang berjualan kuliner atau makanan. Jadi dibawa ke sekolah gitu ya, atau misalnya ketika hari Minggu, nah itu sambil berjualan sambil berwirausaha untuk membantu ya lumayan mungkin untuk uang jajannya ya. Gitu, Iya Bu, ya. lumayan Gitu, banget ya Bu ya? Iya betul. Ya, jadi untuk selanjutnya ketika sudah lulus dari SMK Merdeka ini, adik-adik ada 3 pilihan. Yang pertama tadi untuk melanjutkan ya Bu ya. Ternyata adik-adik SMK Merdeka ini yang baru lulus, ada yang sudah atau udah dapat prestasi langsung masuk ke perguruan tinggi negeri lagi yang Iya. ada di Bandung. Iya, Ternyata betul. kalau masuk jurusan UPI itu kan banyak sekali saingannya ya Bu ya. Iya, betul. Ternyata AP Merdeka mampu bersaing dengan sekolah lain Iya. gitu ya Pak. Terus ada juga yang berwirausaha karena memang diajarkan ternyata ya Iya. Bu ya, diajarkan dari kelas 10 ke kelas 11 sampai kelas 12 untuk berwirausaha. Ataupun ada yang bekerja. Bekerja, Tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Merdeka khususnya untuk OTKP. Jadi adik-adik jangan khawatir lagi ketika masuk SMK Merdeka saya bingung cari kerja di mana atau saya mau berwirausaha apa. Tenang, di SMK Merdeka sudah ada jalannya nih, ada yang mau bekerja, ada yang mau melanjutkan atau mau berwirausaha. Itu ya Bu ya. Iya, Ya. betul. Baik adik-adik, jangan lupa dari pembicaraan saya dengan Ibu Kakom ya, Ibu Ketua Kompetensi, buka LK kalian yang sudah diberikan oleh panitia MPLS. Nah, di sana ada tugas dan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang tadi saya diskusikan dengan Ibu Kakom kalian. Silahkan kalian kerjakan tugas LK-nya. Untuk Ibu Pipih menugaskan langsung kepada siswa-siswanya, mungkin Bu berupa LK-nya Bu, di linknya. Oh iya. Nah, dari pembicaraan barusan Bu, nah kira-kira ada LK atau lembar kerja yang harus disiapkan atau dikerjakan oleh anak-anak kita Ibu mengenai pembicaraan kita kali ini. Iya, Silakan boleh. Ibu untuk menyampaikan penugasan langsungnya. Ya, baik adik-adik, tadi adik-adik telah menyimak mungkin pembicaraan dari Ibu ya dengan Bu Lani. Yang pertama Ibu ingin menanyakan
apa sih yang adik-adik ketahui tentang jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian yang kedua, ada mata pelajaran apa saja yang menjadi keunggulan, ya, yang diunggulkan di jurusan perkantoran. Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja sih yang harus adik-adik persiapkan ketika adik-adik masuk ke jurusan perkantoran. Oke, itu lembar kerja yang harus dikerjakan oleh adik-adik ya. Oke, Bu, mungkin terakhir nih ya Bu ya, kira-kira dunia usaha dan dunia industri yang bekerja sama dengan OTKP SMK Merdeka Bandung itu apa aja Ibu ya? Kalau untuk mungkin kerjasama dalam kegiatan PKL ya, dalam kegiatan PKL itu kalau di kegiatan PKL itu banyak sekali, itu dinas-dinas pemerintahan itu yang ada di sekitaran dekat dengan sekolah, baik itu dia seperti misalnya dengan imigrasi, geologi, kemudian di DPR, di sekretariat daerah atau Setda Jawa Barat, itu yang dinas-dinas pemerintahan diantaranya, kemudian dinas perkebunan gitu. Nah itu yang biasa menerima kerjasama dalam bentuk PKL, termasuk kejaksaan juga, pengadilan juga sama. Nah kalau untuk kerjasama di Ujikom, itu biasanya uji kompetensi itu adalah dengan ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia, yang biasa menguji nanti anak-anak pada saat uji kompetensi. Kemudian juga ada perusahaan yaitu dengan Bantek juga. Kami ada kerjasama dengan perusahaan Bantek. Tuh, jadi adik-adik nggak perlu khawatir lagi ketika di sekolah Merdeka susah cari tempat PKL atau segala macam. Ternyata udah banyak banget perusahaan-perusahaan baik instansi pemerintahan yang sudah bekerja sama dengan SMK Merdeka ya Bu ya. Iya, Tuh benar. peluang kerjanya udah banyak, tempat PKL-nya udah ada bayangan. Jadi kayaknya beneran deh adik-adik nggak salah masuk SMK Merdeka ya Bu ya. Iya benar. Ya, kami tunggu sekali lagi adik-adik di SMK, di kampus SMK Merdeka Bandung di Jalan Pahlawan nomor 54 Bandung. Ya, baiklah Ibu, karena waktu sudah habis, kita harus menutup acara kita hari ini, Ibu. Oh, tidak terasa ya bulannya ya. Iya, tidak terasa 20 menit ke depan ini sangat singkat. Ya, terima kasih kepada Ibu Pipi Sophia SPD, Ketua Kompetensi Keahlian OTKP, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atas waktu dan tempatnya. Sekali lagi untuk peserta didik, jangan lupa untuk mengisi LK-nya. Tetap mengisi LK, tetap mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 dan tetap semangat. Salam Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.